Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianur Fadilah, NPM A1F021010. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul Teorema Torricelli. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketiga yaitu mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketujuh, menghubungkan hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dengan teorinya. Yang delapan, membuat kesimpulan dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Ke-10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama itu air secukupnya. Yang kedua adalah botol air minum 1,5 liter atau 1500 ml. Yang kedua penggaris. Yang ketiga spidol untuk menandai botol. Yang keempat gunting untuk menggunting lakban. Kemudian lakban untuk menutupi lubang pada botol. Di sini saya sudah melubangi botol terlebih dahulu sebelum praktikum dimulai agar lebih mudah. Saya melubangi botol dengan menggunakan paku dan korek api atau mancis. Pertama-tama paku dipanasi dulu menggunakan api, kemudian dilubangi pada tanda yang sudah diberikan di botol, yaitu pada 10 cm, yaitu pada ketinggian 10 cm dan 20 cm. Kemudian gunting lakban untuk menutupi botol. Di sini saya sudah menutupi botol dengan menggunakan lakban. Setelah lubang pada botol ditutup menggunakan lakban, tambahkan air hingga mencapai tanda batas yaitu 25 cm. Setelah air dimasukkan pada botol dengan ketinggian 25 cm, letakkan penggaris sejajar pada bagian bawah botol. Angka 0 didekatkan dengan dinding botol bagian bawah. Kemudian, buka lakban pada ketinggian 10 cm dan amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali dan catat hasilnya. Oke, pada percobaan pertama didapatkan hasil 20 cm. Kemudian tutup kembali lubang menggunakan lakban dan tambahkan air sampai tanda batas 25 cm. Ulangi langkah ini sampai mendapatkan 5 hasil pengamatan. Pada percobaan kedua didapatkan hasil 19 cm.
Pada percobaan ketiga didapatkan hasil 20,5 cm. Percobaan keempat didapatkan hasil 19,5 cm. Percobaan kelima didapatkan hasil yaitu 20,2 cm. Kemudian buka lakban dengan ketinggian 20 cm dan amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali dan catat hasilnya. Oke, pada percobaan pertama didapatkan hasil 16 cm. Kemudian tutup kembali lubang dengan menggunakan lakban dan tambahkan air sampai tanda batas 25 cm. Lakukan langkah ini sampai mendapatkan 5 hasil percobaan. Percobaan kedua didapatkan hasil 15,9 cm. Percobaan ketiga didapatkan hasil 16,2 cm. Percobaan ketiga didapatkan hasil 16,4 cm. Pada percobaan kelima didapatkan hasil 16,1 cm. Tabel pengamatan 7.1 dengan ketinggian lubang 10 cm. Percepatan gravitasi 10 meter second pangkat min 2. Massa jenis air 1000 kg dikali meter pangkat min 3. Kemudian ketinggian lubang yaitu 10 cm dalam 5 percobaan. Kemudian kedalaman air yang digunakan yaitu 15 cm. Tekanan hidrostatis 1500 Pascal. Jarak sesuai rumus Torricelli 24,5 cm. Dan jarak pancaran terukur pada percobaan pertama yaitu 20 cm. Percobaan kedua 19 cm. Percobaan ketiga 20,5 cm, percobaan keempat 19,5 cm, dan percobaan kelima 20,2 cm. Ralat mutlak 0,26, ralat nisbi 1%, ketelitian 99%. Tabel pengamatan 7.2 dengan ketinggian lubang 20 cm.
Percepatan gravitasi masih sama seperti tadi, yaitu 10 meter second pangkat min 2, dan massa jenis air 1000 kg kali meter pangkat min 3. Dengan ketinggian lubang 20 cm atau H1 dan kedalaman air atau H2 5 cm, tekanan hidrostatis 500 Pascal, jarak sesuai rumus Torricelli 20 cm, dan jarak pancaran terukur yaitu pada percobaan pertama 16 cm, percobaan kedua 15,9 cm, percobaan ketiga 16,2 cm, percobaan keempat 16 cm, dan percobaan kelima 16,1 cm. Ralat mutlak 0,05%, ralat nisbi 0,3%, ketelitian 99,7%. Perhitungan kedalaman air. Yang pertama, pada tabel 7.1 diketahui H0 sama dengan 25 cm. H0 itu adalah tinggi keseluruhan dari air yang ada pada botol. Kemudian H1 10 cm. H1 merupakan tinggi lubang pada botol. Kemudian yang ditanya itu adalah H2, kedalaman air. H2 sama dengan H0 dikurang H1. Itu rumus dalam mencari H2. H0 25 cm dikurang 10 cm jadi 15 cm. Maka kedalaman air pada tabel 7.1 pada ketinggian lubang 10 cm adalah 15 cm. Kemudian untuk tabel 7.2 diketahui H0 25 cm masih sama seperti tadi. Kemudian H1-nya atau tinggi lubangnya itu 20 cm. Yang ditanya H2. Rumusnya masih sama, H2 sama dengan H0 dikurang H1. H0 25 cm dikurang H1 20 cm sama dengan 5 cm. Jadi kedalaman air pada ketinggian lubang 20 cm adalah 5 cm. Perhitungan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal. Pada tabel 7.1 diketahui Rho sama dengan 1000 kg meter pangkat min 3. Rho merupakan massa jenis zat cair. Kemudian G sama dengan 10 meter second pangkat min 2. G merupakan percepatan gravitasi. Kemudian H2 15 cm. Diubah menjadi meter dengan dibagi 100. 15 dibagi 100 sama dengan 0,15 meter. Ditanya P atau tekanan hidrostatis. Kemudian rumus untuk menentukan tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho GH sama dengan Rho 1000 dikali G 10 dikali H 0,15. Jadi, hasil perkalian dari 1000 dikali 10 dikali 0,15 adalah 1500 Pascal. Kemudian, pada tabel 7.2 diketahui masih sama seperti tadi, Rho sama dengan 1000 kg meter pangkat min 3, G sama dengan 10 meter pangkat min 2, dan H2-nya itu 5 cm. Dikonversikan menjadi meter, jadi 0,05 meter. Ditanya P atau tekanan hidrostatis. Rumusnya masih sama, yaitu P sama dengan Rho GH. Sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,5. Hasil dari perkalian itu sama dengan 500 Pascal. Perhitungan jarak pancar air sesuai rumus Torricelli. Pada tabel 7.1 diketahui H1 sama dengan 10 cm, H2 sama dengan 15 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah jarak pancar air sesuai rumus Torricelli. Lambangnya itu adalah X. Rumus untuk mencari jarak pancar air yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. 2 akar H1 sama dengan 10, H2 15, jadi 10 kali 15 itu 150, maka 2 kali akar 150 sama dengan 24,5 cm.
Kemudian pada tabel 7.2 diketahui H1-nya 20 cm, H2 5 cm. Ditanya X atau jarak pancar air sesuai rumus Torricelli. Kemudian rumusnya yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. 2 dikali akar H1 20, H2 5, jadi 20 dikali 5 itu akar 100, maka 2 kali akar 100 adalah 20 cm. Ralat tabel 7.1 jarak pancaran air terukur. Pada tabel kolom pertama ada data X. Data X merupakan jarak pancaran air terukur pada ketinggian lubang 10 cm. Adapun data-datanya yaitu 20, 19, 20,5, 19,5, dan 20,2. Kemudian sigma XN. Sigma XN merupakan hasil penjumlahan dari keseluruhan data X ini. Yang mana 20 tambah 19 tambah 20,5 tambah 19,5 ditambah 20,2 itu hasilnya adalah 99,2. Kemudian rata-rata dari data X itu sama dengan sigma XN tadi dibagi N. N merupakan jumlah data. Jumlah datanya ada 5, jadi 99,2 dibagi 5 sama dengan 19,84. Kemudian pada kolom kedua ada X dikurang rata-rata. Pada nomor 1 itu ada 0,16 didapat dari 20 dikurang 19,84. Kemudian min 0,84 dari 19 dikurang 19,84. 0,66 itu dari 20,5 dikurang 19,84. Kemudian min 0,34 itu dari 19,5 dikurang 19,84. 0,36 itu dari 20,2 dikurang 19,84. Kemudian ada sigma X dikurang rata-rata. Itu adalah penjumlahan dari keseluruhan X dikurang rata-rata tadi. 0,16 ditambah min 0,84 ditambah 0,66 ditambah min 0,34 ditambah 0,36 itu hasilnya adalah 0. Kemudian pada kolom ketiga ada X dikurang rata-rata tadi itu dipangkatkan 2 atau kuadrat. Jadi 0,16 kali 0,16 itu hasilnya 0,0256. Kemudian min 0,84 dikali min 0,84 itu hasilnya 0,7056. Kemudian 0,66 dikali 0,66 itu hasilnya adalah 0,4356. Kemudian min 0,34 dikali min 0,34 itu hasilnya adalah 0,1156. Kemudian 0,36 kali 0,36 itu hasilnya adalah 0,1296. Setelah itu, sigma X dikurang rata-rata dipangkatkan 2 tadi itu jumlah dari keseluruhan tadi, yaitu 0,0256 ditambah 0,7056 ditambah 0,4356 ditambah 0,1156 ditambah 0,1296 itu hasilnya adalah 1,412. Adapun perhitungan untuk ralat yaitu yang pertama ada ralat mutlak atau dikenal dengan simbol delta X. Rumusnya adalah akar sigma X dikurang rata-rata pangkat 2 per atau dibagi N dikali N dikurang 1 sama dengan akar dari sigma X dikurang rata-rata pangkat 2 itu adalah 1,412 per N dikali N dikurang 1 itu 5 dikali 4. Jadi sama dengan akar 1,412 dibagi 5 kali 4 hasilnya 20. Maka dari itu 1,412 dibagi 20 sama dengan 0,07. Jadi akar dari 0,07 adalah 0,26. Kemudian ada ralat nisbi atau dikenal dengan simbol delta L dengan rumus delta X dibagi rata-rata dikali 100%. Delta X tadi didapatkan 0,26 dibagi rata-rata 19,84 dikali 100%. 0,26 per 19,84 itu adalah 0,01 dikali 100% hasilnya 1%. Kemudian untuk ketelitian itu dengan simbol K sama dengan 100% dikurang delta L atau ralat nisbi tadi sama dengan 100% dikurang 0,1%. Hasilnya 99%. Jadi ketelitian untuk pada tabel 7.1 ini adalah 99%. Data hasil pengukuran, rumusnya yaitu X plus minus delta X. Pertama, 20 ditambah 0,26 itu hasilnya 20,26. Kemudian 20 dikurang 0,26 itu sama dengan 19,74. 19 ditambah 0,26 sama dengan 19,26. 19 dikurang 0,26 sama dengan 18,74. 20,5 ditambah 0,26 sama dengan 20,76. 20,5 dikurang 0,26 sama dengan 20,24. 19,5 ditambah 0,26 sama dengan 19,76. 19,5 dikurang 0,26 sama dengan 19,24. 20,2 tambah 0,26 sama dengan 20,46. 20,2 dikurang 0,26 sama dengan 19,94. Ralat tabel 7.2 jarak pancaran air terukur. Pada tabel kolom pertama ada data X. Data X merupakan jarak pancaran air terukur pada lubang dengan ketinggian 20 cm. Data-datanya yaitu 16, 15,9, 16,2, 16, dan 16,1. Kemudian ada sigma XN. Sigma XN merupakan jumlah dari keseluruhan data X tadi. Jumlahnya yaitu 80,2.
Kemudian untuk rata-rata itu rumusnya delta xn per n. N adalah jumlah data, yaitu 5. Jadi 80,2 dibagi 5 sama dengan 16,04. Pada tabel kedua ada x dikurang rata-rata, yang mana 16 itu sebagai data x dikurang rata-rata yaitu 16,04, jadi hasilnya itu min 0,04. Kemudian 15,9 dikurang 16,04 itu hasilnya min 0,14. 16,2 dikurang 16,04 itu hasilnya 0,16. Kemudian 16 dikurang 16,04 itu hasilnya min 0,04. 16,1 dikurang 16,04 itu hasilnya 0,06. Kemudian untuk sigma x dikurang rata-rata itu adalah jumlah dari keseluruhan data tadi, yang mana hasilnya itu adalah 0. Kemudian untuk kolom ketiga itu ada x dikurang rata-rata dipangkatkan 2, yang mana maksudnya itu adalah min 0,04 tadi dipangkatkan 2 hasilnya 0,0016. Kemudian min 0,14 dikali min 0,14 itu hasilnya 0,0196. 0,16 kali 0,16 hasilnya 0,256. 0,0256. Min 0,04 dikali min 0,04 hasilnya 0,0016. Kemudian yang terakhir 0,06 kali 0,06 hasilnya 0,0036. Kemudian sigma x dikurang rata-rata pangkatkan 2 itu adalah hasil penjumlahan dari 5 data ini, yang mana hasilnya yaitu 0,052. Adapun perhitungan untuk ralat yaitu yang pertama ada ralat mutlak atau lebih dikenal dengan sigma x. Rumusnya masih sama seperti tadi, yaitu akar sigma x dikurang rata-rata x pangkat 2 per n dikali n dikurang 1 sama dengan akar dari 0,052 dibagi n itu adalah 5, n dikurang 1, 5 kurang 1 itu adalah 4, jadi 5 kali 4. 5 kali 4, 20, maka akar dari 0,052 dibagi 50 yaitu akar dari 0,0026. 0,0026 ini didapatkan dari 0,052 dibagi 20. Maka akar dari 0,0026 adalah 0,05. Ralat nisbi atau dikenal dengan simbol delta L itu memiliki rumus yaitu delta X per rata-rata dikali 100%. Delta X yang didapat tadi yaitu 0,05 dibagi rata-rata 16,04 dikali 100%. 0,05 dibagi 16,04 itu 0,003 dikali 100%, hasilnya itu 0,3%. Kemudian untuk ketelitian atau K sama dengan 100% dikurang delta L atau ralat nisbi. 100% dikurang ralat nisbi tadi yang didapat itu 0,3% sama dengan 99,7%. Data hasil pengukuran dengan rumus X plus minus delta X. Pertama, 16 itu sebagai X ditambah delta X itu 0,05 jadi sama dengan 16,05. Kemudian 16 dikurang 0,05 sama dengan 15,95. 9 dikurang 0,05 sama dengan 15,85. 16,2 ditambah 0,05 sama dengan 16,25. 16,2 dikurang 0,05 sama dengan 16,15. 16 ditambah 0,05 sama dengan 16,5. 16 dikurang 0,05 sama dengan 15,95. 16,1 ditambah 0,5 sama dengan 16,15. 16,1 dikurang 0,05 sama dengan 16,05. Dari percobaan teorema Torricelli ini, ada beberapa poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsep dasar teorema Torricelli pada tangki bocor yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Hal ini dapat dilihat dari rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan rho GH, yang artinya tekanan berbanding lurus dengan massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman air. Tekanan dan kedalaman air berperan penting dalam teorema Torricelli. Hal ini dikarenakan semakin dalam air dan semakin rendah posisi lubang, maka semakin kencang pula pancaran air yang keluar dari lubang. Poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ada 3 besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama yaitu massa jenis zat cair. Yang kedua, percepatan gravitasi. Yang ketiga, kedalaman air yang dihitung dari permukaan zat cair. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin besar kedalaman air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa semakin besar ketinggian lubang, maka jarak pancaran air akan semakin pendek. Kemudian mengenai hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satu dari aplikasi hukum Bernoulli itu adalah teorema Torricelli. Jelas bahwa tangki bocor atau lebih dikenal dengan teorema Torricelli adalah aplikasi penurunan hukum Bernoulli. Torricelli menurunkan rumusnya dengan hukum kekekalan mekanik dan berbeda dengan Bernoulli yang lebih rumit. Rumus teorema Torricelli ini didapatkan dari penyederhanaan rumus hukum Bernoulli. Adapun turunan rumusnya yaitu sebagai berikut. Kemudian, rumus untuk menentukan waktu yaitu sebagai berikut. Dengan mendapatkan kecepatan dan waktu, maka jarak keluarnya air sampai tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian, poin pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kesimpulan dari percobaan teorema Torricelli.
Dari percobaan teorema Torricelli ini dapat disimpulkan bahwa tangki bocor atau teorema Torricelli merupakan aplikasi penurunan hukum Bernoulli yang juga berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kasarnya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalaman air yang ada. Kemudian poin pembahasan yang selanjutnya yaitu jika ketinggian lubang air lebih kecil dari 10 cm, maka jarak pancaran air akan semakin jauh. Hal ini sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis, yaitu semakin rendah posisi lubang, maka akan semakin kencang pancaran air yang keluar. Selanjutnya, poin pembahasan yang kelima yaitu tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi, karena mengikuti konsep Bejana, yaitu dengan mempergunakan perbedaan ketinggian yang ada. Perbedaan ketinggian ini menciptakan tekanan air yang cukup untuk aliran di seluruh rumah. Kemudian karena zat cair juga akan selalu mengikuti ke arah bawah, sehingga diletakkan di atas supaya zat cair turun ke bawah dan membuat tekanan zat cair lebih baik. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada praktikum kali ini yaitu diantaranya, yang pertama, tidak tepat dalam mengukur jarak antara lubang satu dengan lubang lain. Yang kedua, tidak tepat dalam membuat ukuran diameter lubang. Dan yang ketiga, tidak teliti saat mengukur jarak pancar air, sehingga data yang didapatkan kurang akurat dan tidak tepat. Dari percobaan teorema Torricelli yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tangki bocor atau teorema Torricelli ini merupakan aplikasi penurunan dari hukum Bernoulli yang juga berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Kasarnya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalaman air yang ada. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai teorema Torricelli pada praktikum kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.